Ya, Provinsi Jawa Timur menjadi epicentrum di Pilpres 2024 dan sosok Kofifa Indar Parawansa kini tengah disebut-sebut menjadi kandidat kuat Cawapres Prabowo dan Ganjar Pranowo yang tengah menjadi topik hangat pekan ini. Bagaimana kekuatan Jawa Timur di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan politisi PKB Maman Imanul Haq, politisi Gerindra Wihadi Wianto, dan pengamat politik UNAIR Profesor Kacung Marijan. Selamat pagi Prof. Kacung, Pak Wihadi dan juga Kang Maman. Selamat pagi. Baik. Saya langsung ke Kang Maman. Kang Maman, ini sempat khawatir tidak Kang Maman melihat upaya dari Pak Prabowo berusaha merebut suara Kiai NU di Jatim, Kang Maman? Iya, tentu kita pahami ya, Pak Prabowo 2 kali jadi calon presiden dan tidak menggandeng Jawa Timur serta tidak menggandeng PKB, kalah. Maka wajar kalau Pak Prabowo fokusnya adalah menjadikan Jawa Timur sebagai epicentrum. Nah, tetapi kami di Amin, Anies Mohaimin, tetap tentu mempertahankan Jawa Timur sebagai basis utama kita, tetapi kita akan memperluas itu dengan kekuatan di Jawa Tengah dan terutama Jawa Barat. Ingat bahwa suara Jawa Barat itu lebih besar daripada Jawa Timur. Sehingga kalau ditanya apakah pasangan Amin ini khawatir atau tidak, jawabnya tentu tidak. Kita masih bisa untuk melakukan upaya sama-sama bersilaturahim, memperluas dukungan di Jawa Timur, tapi tentu tidak hanya sekedar di Jawa Timur, kita pun akan memperluas dukungan kita di seluruh wilayah Indonesia, terutama basis-basis kita seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, dan Banten, serta daerah-daerah seluruh Indonesia. Tapi kalau menurut kata Pak Anies tadi ya, artinya di sini targetnya ya di Jawa Timur, Kang Maman ini mengimbangi posisi PDIP atau seperti apa, Kang? Iya, kalau lihat basis dukungan kita hari ini di Jawa Timur, tentu PKB mempunyai suara lebih banyak, walaupun dari sisi kursi kalah sedikit. Seperti juga dengan Nasdem, koalisi kita, misalnya di DPR kita hanya berbeda 1, tapi suara PKB lebih banyak. Ini tentu meyakinkan kepada kita bahwa seluruh struktural, kultural, dukungan para kiai-kiai, pondok-pondok pesantren serta jaringan-jaringan lain di Jawa Timur menjadi kekuatan penting untuk kemenangan di di Jawa Timur. Tentu kalau dengan PDIP, pertarungan kita justru terjadi di Jawa Tengah. PDIP punya kandang bantengnya di Jawa Tengah, tapi kita diingatkan oleh pertarungan ketika Ganjar melawan ketika itu Bu Ida Fauzia sebagai wakil gubernur, kita di sana hanya berbeda sedikit. Dan kalau kita lihat di Jawa Barat misalnya, kemenangan kemarin dari Emil itu dengan Saihu dari PKS, itu sebenarnya bedanya dikit, dan suaranya Emil itu adalah suara PKB. Sehingga ketika digabungkan antara PKB dengan PKS di Jawa Barat, lalu kekuatan kita di Jawa Timur serta agresivitas yang dilakukan oleh Jawa Tengah, itu membuat kita yakin bahwa kita akan menguasai dan memenangkan pertarungan di battleground, termasuk di Jawa Timur ataupun di Jawa Barat, dan pertarungan yang sesungguhnya kalau dengan PDIP ada di Jawa Tengah. Oke. Kang Maman, sampai saat ini kan baik Ganjar maupun Prabowo belum menentukan nama cawapres. Sosok cawapres atau ketua tim pemenangan yang berasal dari Jatim ini dianggap sangat menentukan nantinya bagi kedua capres tersebut. Ibu Kofifa sempat dilirik juga oleh Koalisi Perubahan untuk menjadi ketua tim ses begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa, Kang Maman? Iya, itu hal yang wajar ketika misalnya 1 tahun 18 hari Pak Prabowo dengan ketua umum kami, Mas Mohaimin, salah satunya adalah menjadikan Jawa Timur itu menjadi kekuatan epicentrum kita memenangkan siapapun, kasarnya gitu kan, siapapun capres yang berasal dari lumbung Nahdlatul Ulama yaitu Jawa Timur, dia akan memenangkan itu. Maka wajar kalau Pak Prabowo atau Pak Ganjar melirik ke Jawa Timur seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan, apakah nanti 2 poros atau 3 poros, yang pasti poros pertama yang sudah pasti hari ini adalah Anies Mohaimin. Sehingga yang paling siap menurut saya dan dilihat oleh publik adalah pasangan Amin. Oke, kalau gitu saya langsung beralih ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, betul ya nama cawapres Pak Prabowo ini sudah mengerucut di 2 nama? Sudah bisa di-spill Pak nama-namanya Pak? Saya kira nama
nanti akan menjadi satu pertimbangan, karena dua-dua nama itu nanti akan dibicarakan oleh partai-partai koalisi, dan nanti sebelumnya di situ partai koalisi yang akan menentukan dua nama itu. Jadi saya kira dua nama ini pun sebenarnya adalah merupakan hasil daripada pertemuan-pertemuan kita dengan partai-partai koalisi tentunya. Jadi saya kira nantilah nama-nama itu nanti pada saat sudah diumumkan siapa yang akan menjadi wapresnya. Oke, tapi nama ini sebenarnya sudah ada ya, Pak Wihadi ya. Karena kan kalau kita melihat perkataan dari Pak Hasto ya, ada Mr. X, Mrs. X. Nah, ini bagaimana nih di KIM sendiri nih, Pak Wihadi, khususnya di Gerindra untuk nama cawapres dari Prabowo ini, apakah memang ada nama Kofifa juga di sini? Sampai saat ini kan semua nama kemarin kan semua ada nama-nama itu, ya kan, dari nama-nama yang mencalonkan Bu Kofifa sebagai cawapres juga ada usulan, kemudian ada juga yang mengusulkan sebagai tim ses kemarin juga kita bahas juga, dan nama-nama itu kan banyak, bukan hanya nama Bu Kofifa saja, tapi ada beberapa nama. Tapi kalau kemarin sudah mengerucut dua nama, tentunya dua nama itu adalah bagian dari nama-nama yang sudah menjadi usulan-usulan dari partai koalisi. Jadi saya kira tunggu saja nanti yang diputuskan adalah nama siapa. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang memang akan dibicarakan oleh partai koalisi kita. Karena partai koalisi kita ini kan dikatakan partai koalisi yang banyak partainya, dan di sini sudah ada Golkar, ada Demokrat, ada juga PAN, dan juga ada beberapa partai yang non parlemen seperti Golkar dan PBB, kemudian Garuda. Ini semua nanti akan dibicarakan mengerucut pada nama-nama itu. Jadi saya kira sudah dua nama kemajuan yang kemarin, tentunya kita akan putuskan lagi siapa nanti yang akan menjadi cawapresnya. Tapi dalam waktu dekat mungkin kita sudah bisa putuskan. Oke, dalam waktu dekat. Pak Wihadi, Pak Prabowo juga kemarin sempat bertemu ya dengan para kiai di Jawa Timur. Ini sekedar silaturahmi atau memang sudah mendapatkan restu dari para kiai, Pak Wihadi? Ya, silaturahmi Pak Prabowo ini kan sebenarnya sudah cukup berlangsung lama, dan tidak hanya kemarin saja. Beberapa waktu yang lalu setelah kita waktu itu ada kerjasama dengan PKB yang dikatakan oleh Kang Maman tadi 1 tahun, itu kita beberapa kali juga sudah sendiri Pak Prabowo itu melakukan pertemuan-pertemuan dengan Kiai Hos di Surabaya, dan itu waktu itu di Hotel Mojopahit juga sudah dilakukan, dan sekarang memang ada pertemuan lagi. Dan tentunya silaturahmi yang itu adalah silaturahmi yang kemarin itu tentunya adalah memperkuat silaturahmi sebelumnya, dan tentunya sudah mengerucut kepada bagaimana bentuk dukungan kepada dari kiai-kiai itu terhadap Bapak Prabowo. Oke, karena kan katanya nama cawapres dari Pak Prabowo ini tinggal menunggu restu dari kiai dan juga dari Pak Presiden Joko Widodo. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak Wihadi? Ya, saya tidak melihat bahwa apa yang dinamakan oleh siapa tadi Gus Kausar itu mengatakan bahwa ini adalah menunggu Pak dari kiai dan Presiden. Saya tidak melihat korelasinya itu. Jadi mungkin saya tidak bisa berkomentar mengenai masalah itu, karena itu kan dari Gus Kausar sendiri yang mengatakan itu. Jadi restu itu tidak, sebenarnya restu itu kan kita hanya bicarakan dengan partai koalisi, ya kan. Jadi tentunya dengan partai koalisi kita setelah ini kan kita akan bicara lagi dengan para kiai, dengan silaturahmi dengan kiai host bahwa calonnya adalah seperti ini. Tapi tentunya nama-nama itu yang mengerucut pada kemarin pembicaraan, tentunya dari para kiai host yang kemarin berkumpul tentunya sudah bisa melihat siapa yang akan diputuskan. Tapi kan namanya tidak disampaikan pada saat itu. Jadi saya kira kalau kita menunggu restunya ada restu dari partai koalisi kita, siapa yang akan kita tentukan itu nantinya. Oke, baik. Saya ke Prof. Kacung. Prof. Kacung, waktu pendaftaran Capres-Cawapres ini kan sudah kurang dari sebulan lagi nih, Prof. Baik kubu Pak Ganjar maupun juga Pak Prabowo belum menentukan ini figur cawapresnya siapa. Apa yang Anda lihat ini dari dinamika ini, Prof? Pertama, tadi Jawa Timur menjadi sesuatu yang krusial. Itu ada dua hal ya yang menjadikan Jawa Timur krusial. Pertama, memang 15% dari total pemilih Indonesia itu ada di Jawa Timur. Itu lumayan signifikan.
Tapi 15% ini menjadi sangat bermakna ketika dikaitkan dengan NU. Kenapa? Karena Jawa Timur merupakan pusat dari NU. Apa yang terjadi di Jawa Timur, NU di Jawa Timur akan memiliki pengaruh besar di NU seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya sekitar 15%, tapi di NU-nya. Itu sebabnya cukup besar. Apalagi kalau misalnya kita merujuk pada salah satu survei dari lembaga survei, memilih warga NU sekitar 56%. Jadi jumlahnya sangat bermakna. Jadi Jawa Timur sendiri 15%, kemudian pemilih warga NU sekitar 50-an%, itu menjadi sangat menentukan siapa yang bisa mengambil hati warga NU memiliki kesempatan lebih besar untuk memimpin Indonesia. Jadi poinnya di situ. Nah, ini menjadi partai-partai lain menjadi tertantang ketika Caimin bergabung ke Mas Anies itu. Nah, Caimin betapapun dari Jawa Timur, kemudian memiliki partai yang memiliki basis yang kuat. Nah, implikasinya adalah sekarang ini kalau partai-partai yang lain tadi awalnya kurang melirik NU, sekarang ini gawat ini kalau dibiarkan berlanjut. Nah, karena itu baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sekarang ini mau nggak mau mempertimbangkan untuk melihat figur Jawa Timur mana, figur NU mana yang kira-kira bisa memiliki daya pikat yang lebih besar untuk meningkatkan elektabilitas baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu. Baik, baik. Saya kembali ke Kang Maman. Kang Maman, setahun ini kan PKB sudah gencar ya mempromosikan Prabowo. Bagaimana kemudian nanti ini men-switch-nya ke Anies? Apakah memang cukup begitu dengan safari-safari politik seperti saat ini? Tapi jangan dijawab dulu, Kang Maman. Nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.